Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengar firman-Mu dan belajar firman-Mu. Berikan kami hikmat supaya firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam siraman rohani Bapak Ibu Saudara. Di bulan ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 24. Alkitab berkata, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Saudara, di ayat ini menceritakan bahwa Yesus waktu itu sedang mengadakan perjalanan dari Galilea menuju ke Tirus atau ke Sidon. Tirus atau Sidon adalah daerah orang-orang non-Yahudi. Nah, waktu itu Yesus dari Galilea, dia pindah ke Sidon atau ke Tirus, daerah orang-orang non-Yahudi. Tujuannya yaitu Tuhan Yesus ingin secara khusus membawa murid-murid ke situ dan ingin mengajarkan sesuatu kepada murid-murid. Makanya Tuhan Yesus tidak mau supaya ada orang tahu. Karena kalau ada orang yang tahu, pasti akan banyak orang berbondong-bondong untuk minta didoakan, disembuhkan, dan minta mengalami mujizat. Karena itu Tuhan Yesus merahasiakan kedatangannya dan tidak mau ada orang yang tahu. Tetapi tiba-tiba saudara, di ayat yang kita baca, saudara bisa baca sampai selesai. Di situ diceritakan, meskipun Tuhan Yesus punya agenda ingin sendirian bersama murid-murid, ingin mengajar murid-murid, dan tidak mau diketahui orang banyak supaya tidak ada banyak pelayanan di situ. Tetapi tiba-tiba ada seorang perempuan Sirofenisia atau perempuan non-Yahudi datang kepada Yesus dan meminta supaya anak perempuannya yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat disembuhkan oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Meskipun Tuhan Yesus agendanya waktu itu tidak mau banyak pelayanan, ingin secara khusus Yesus dan murid-muridnya quality time untuk belajar bersama-sama, mungkin membicarakan tentang strategi pelayanan selanjutnya, atau mungkin Yesus mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan kekristenan yang ada dan lain sebagainya. Ketika Yesus tidak mau diganggu, tetapi ketika tiba-tiba ada perempuan Sirofenisia meminta, Tuhan, sembuhkanlah anakku perempuan karena dia dirasuk oleh roh jahat. Dan ketika Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Sirofenisia ini, Tuhan Yesus tidak menolaknya, saudara. Padahal waktu itu schedule-nya Tuhan Yesus ingin sendiri bersama dengan murid-muridnya. Tetapi ketika ada jiwa yang datang, minta didoakan anaknya, minta disembuhkan anaknya, Tuhan Yesus tidak menolak. Tuhan Yesus tidak berkata, sorry ibu, schedule saya hari ini bersama murid-murid khusus, kami mau belajar, kami mau rapat, kami nggak mau banyak pelayanan. Tuhan Yesus nggak menolak seperti itu, melainkan Tuhan Yesus menerima perempuan itu dan Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan Sirofenisia. Dari kisah ini kita belajar bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Allah yang peduli. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara bahwa di tengah-tengah pandemi ini yang kita belum tahu kapan akan berakhir dan kita belum tahu kapan akan kembali normal, saya mau berkata Tuhan peduli dengan Bapak Ibu Saudara dan Tuhan akan selalu menolong Bapak Ibu Saudara di dalam setiap pergumulan yang engkau alami. Mungkin engkau berkata, Tuhan engkau di mana? Tuhan di mana mujizatmu? Tuhan di mana pertolonganmu? Kenapa sampai saat ini penderitaan ini tidak engkau ambil? Tetapi saya mau berkata, seakan-akan Tuhan tidak ada, tapi saudara perlu yakin bahwa ada Yesus yang peduli, yang siap menolong Bapak Ibu Saudara. Nah, saya teringat kisah tentang Hagar ketika diusir oleh Abraham. Hagar diusir oleh Abraham karena Hagar bentrok dengan Sarai. Kemudian Hagar diusir beserta Ismail anaknya.
Jadi Hagar dan Ismail diusir, mereka pergi tanpa tujuan. Dan waktu itu Hagar dan Ismail melewati padang gurun, dan ketika itu Hagar kelaparan. Ismail waktu itu menangis sangat keras sekali. Hagar sudah putus asa karena persoalan hidupnya yang berat, dan kelihatannya Tuhan tidak ada di situ. Tetapi ketika Ismail ini yang masih bayi, yang masih kecil, menangis karena lapar, mungkin karena haus, tiba-tiba Tuhan mengutus malaikatnya dan memberikan makanan dan minuman untuk Hagar dan Ismail pada waktu itu. Nah, ini bukti di dalam Alkitab bahwa Allah selalu peduli dengan kita. Bahkan kadang ketika kita merasa tidak ada Tuhan, di situ Tuhan sedang bekerja. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam kitab Ester, saudara tidak akan menjumpai kata Tuhan di situ. Kalau saudara baca Ester 1 sampai selesai, tidak ada kata Tuhan tersebut di situ. Tetapi meskipun tidak ada kata Tuhan tersebut di situ, saudara bisa melihat bagaimana karya Tuhan begitu ajaib menyelamatkan Ester, mengangkat Ester menjadi ratu, dan menyelamatkan Ester dari pembantaian massal yang direncanakan oleh Haman. Kelihatannya Tuhan gak ada, tetapi Tuhan bekerja secara ajaib, memberikan mujizat untuk Ester, Mordekai, dan menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembantaian yang direncanakan oleh Haman. Kelihatannya Tuhan gak ada, tetapi Tuhan sedang bekerja. Tetap percaya, Allah yang kita sembah, Allah yang peduli. Tuhan sanggup menyembuhkan sakitmu, Tuhan sanggup memulihkan ekonomimu, Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu, Tuhan sanggup memulihkan pekerjaan saudara. Tetap percaya, Dia Allah yang peduli. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Meskipun kami secara manusia melihat Tuhan tidak ada, Tuhan tidak bekerja, tapi kami yakin di dalam alam roh kami Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik, mujizat-mujizat pertolongan yang ajaib untuk kami semua. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.